kita belum menang. Saya ingin ke Mas Ainun Najib, pendiri Kawal Covid. Mas Ainun, saya minta catatan Anda. Apa saja misalnya menurut Anda yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah lebih awal dulu? Kritik dari Anda yang Ya, bisa siap. jadi catatan. Kenapa kemudian kita sampai pada posisi hari ini? Ya, kenapa kita masih belum menang? Jadi kami Kawal Covid sudah memantau ini bahkan sejak sebelum kasus positif pertama diumumkan di Indonesia. Itu kami sudah memulai inisiatif Kawal COVID-19. Nah, kalau dirangkum perjalanan 4 bulan terakhir ini, esensinya ada 3, Mbak. Ada 3 salah kaprah. Ada 3 salah kaprah dalam penanganan wabah pandemi ini. Yang pertama salah kaprah tujuan dan harapan. Tujuannya sudah salah. Tujuannya itu Pak Jokowi pernah one on one mata najwa kan dengan Mbak Nana bilang keputusan atau tujuannya adalah membuat rakyat tenang. Ini kan salah. Harusnya kan tujuannya adalah memusnahkan virus ini dari bumi pertiwi Indonesia. Itu menciptakan kemudian narasi harapan palsu, jadinya optimisme yang semu. Misalnya Juli akan selesai, sekarang Juli nggak selesai malah naik, terus kemudian terakhir bilang Agustus September puncaknya, seolah-olah kemudian akan selesai. Padahal para pakar di seluruh dunia sudah bilang wabah ini bisa 2-3 tahun lagi. Itu salah kaprah yang pertama. Salah kaprah yang kedua, salah kaprah ilmu dan data. Salah kaprah ilmu dan data. Ilmu yang dipakai bukan ilmu yang benar, malah pseudoscience yang dipakai. Misalnya contoh terbaru kalung antivirus corona. Terus kemudian klaim terburu-buru ketika hidrokloroquine pil Vina, terus kemudian klaim kombinasi pil bin dan kombinasi obat bin dan uner, itu terburu-buru, belum valid secara sains sudah digembar-gemborkan. Terus juga rapid test itu juga salah kaprah yang sangat besar. Rapid test itu tidak ada gunanya kecuali untuk serologi survei saja. Untuk mengetahui dari sebuah kawasan, dari sebuah populasi itu berapa persen sih yang sudah terjangkit. Itu gunanya cuma itu. Kalau untuk diagnosa itu fatal sekali, itu salah kaprah. Nah itu salah kaprah yang kedua tadi ilmu dan data. Oh ya data, datanya juga salah Mbak. Ini maaf ini ada Pak Wigu, tapi saya mau mengangkat bahwa data yang diusung oleh nasional itu berbeda bahkan dengan provinsi. Contoh yang saya tunjukkan ini dibandingkan dengan Jawa Tengah. Yang kuning itu Jawa Tengah, yang merah itu yang pusat. Ini beda. Beda ini bagaimana? Kita memantau terus ini dari hari ke hari. Nah ini kan perlu diperbaiki juga. Jadi data itu dibuka saja apa adanya, kita tahu masalah yang sebenarnya. Jadi responnya juga tidak salah kaprah, masyarakat juga tidak salah kaprah menganggap wabah ini kecil misalnya. Yang ketiga, ini yang juga penting sekali dan kenapa masyarakat jadi salah merespon, bahkan sampai denial, itu salah kaprah kebijakan. Apa maksudnya salah kaprah kebijakan? Kontradiktif kebijakan pemerintah kita, berbagai lapisan termasuk Pak Presiden Jokowi sendiri, itu kontradiktif dalam ucapan, pesan, tindakan. Saya ambil contoh, saya pakai masker ini memberikan statement bahwa kalau kita mengajak warga Indonesia pakai masker, tolong disiplin pakai masker. Pak Jokowi sering tampak maskernya diturunkan ke dagu ketika sedang berbicara dengan para menteri, ketika sedang belusukan. Pak Jokowi pernah membuat statement face shield yang muka yang pakai bening itu tidak cukup harus pakai masker, tapi beliau terlihat mengobrol pakai face shield, maskernya nggak dipakai atau diturunkan seperti itu. Lalu kemudian kontradiksi lain, misalnya dibilang lampu merah sekarang kasus naik, tapi di saat yang sama para PNS diminta untuk dinas wisata. Ini kan kontradiksi. Sampai teman saya yang PNS itu curcol bilang ini kok seperti disuruh bunuh diri massal gitu. Jadi 3 salah kaprah ini Mbak. Solusinya ke depannya, nah alhamdulillah sudah benar. Akhirnya Pak Jokowi sudah bikin statement bahwa solusinya itu 3T. Test, trace, treat gitu ya. Sesuatu yang kita juga sudah gembar-gemborkan dari awal gitu. Tapi kita mau targetnya itu harus benar. Tes misalnya ya, kok cuma 30.000? Harusnya Indonesia kalau mau menang itu 300.000 per hari. Kenapa? Karena kita lihat Malaysia. Malaysia berhasil, dia 37.000 tes sehari. Populasinya itu, kita populasinya 9 kali. Berarti targetnya 9 kali lipat itu, 300.000. Lalu kemudian trace juga. Harus tiap satu orang positif minimal 25 orang di trace. Baik. Isolate harus ada fasilitas isolasi. Seperti Wisma Atlet, tapi di setiap kabupaten kota, total katakanlah 100.000 se-Indonesia kapasitasnya. Jadi kita bisa mengisolasi orang, tidak lagi isolasi mandiri di rumah yang gagal. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan Pak Wiku dulu soal salah kaprah tadi, salah kaprah data, salah kaprah kebijakan, salah kaprah pendekatan. Tanggapan Anda soal itu, Pak Wiku? Kalau boleh saya bilang, kan tadi judulnya kita belum menang ya. Kita belum menang. Saya panjangkan ya, kita belum menang melawan ego kita. Jadi kunci dari kita harus bersama-sama bersatu itu penting. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Ainun. Datanya nggak sama antara nasional sama daerah.
kita sudah berusaha supaya daerah itu mengumpulkan data langsung ke nasional, bisa dibaca saat itu juga oleh daerah dan sama oleh kita, tetapi dalam melaksanakannya ini karena banyak kelembagaan yang ikut, akhirnya belum bisa terlaksana. Transparansi data itu penting sekali, diharapkan oleh masyarakat, bukan hanya oleh kita untuk pengambilan kebijakan. Masyarakat juga harus tahu. Nah, inilah yang jadi masalah kita. Egonya masih tinggi di antara sektor, kementerian, lembaga. Dan itu problem yang dari awal memang sudah dirasakan dan sampai sekarang pun problem itu ternyata masih ada, Pak Wiko. Ya, saya sudah selalu mengatakan sejak pertama musuh kita ada 3, virus, ego sektor, dan pemberitaan yang negatif. Kalau virus, kalau ego sektornya hilang, lebih mudah melawannya. Kita tahu virusnya cara kerjanya, tapi ego sektor ini yang paling berat karena sudah terstruktur sejak lama. Inilah yang harus kita berubah. Oke, saya ingin minta tanggapan Kang Emil. Kang Emil, salah kaprah tadi, termasuk tadi ke ego sektoral dan sebagainya, itu juga menurut Anda kenapa kita sampai sekarang belum menang, Kang? Ya, Mbak Nana, saya akan berikan pandangan dari perspektif saya sebagai pengambil keputusan. Mungkin juga mewakili Pak Jokowi dan semua pengambil keputusan. Mbak Nana, semua itu sedang belajar. Ya. Kalau Anda semua menganggap kita sudah pintar, ini bahan-bahan informasi itu berubah tiap hari. Jadi tidak sesederhana bahwa kita keliru karena ketidakmampuan dan sebagainya. Itu lebih banyak karena informasi yang ada hanya segitu. Ambil contoh, Mbak. Dulu WHO bilang yang pakai masker hanya orang yang sakit, ya, yang sehat enggak. Udah kampanye tuh kemana-mana. Ternyata ilmunya baru menyampaikan bahwa orang sehat pun harus pakai, kan berubah lagi. Nah, kalau pakai kacamata salah kaprah itu juga tidak konsisten, kan. Tapi karena ilmunya berubah-berubah sesuai dengan temuan, maka kita juga beradaptasi. Kemudian juga masalah rasio testing yang tadi Mas Ainun sampaikan. Ya kalau barangnya PCR ada, dari kemarin-kemarin juga Jawa Barat ingin menaikkan indeks testingnya, tapi kan barangnya nggak ada. Yang ada hanya rapid test. Saya juga nggak suka rapid test pada dasarnya, tapi yang ada hanya itu. Ya minimal dengan barang yang ada, kita mencoba tadi kan beradaptasi melawan virus dengan apa adanya. Nah, inilah yang sering terjadi. Tapi juga memang, Mbak, masalah koordinasi ini karena organisasi kita itu terlalu besar. Saya sama dengan Jawa Tengah sebenarnya, cuma tadi tidak ditampilkan saja. Kita itu di Jawa Barat melapor harian, tapi apa yang kita laporkan berbeda dengan yang diumumkan. Sehingga kita berkesimpulan bahwa ada namanya delay announcement. Jadi yang diumumkan di pemerintah pusat tiap hari oleh Pak Yuri itu jam 4 atau jam 3, itu sebenarnya laporan 2 atau 3 hari sebelumnya versi kita. Ya. Maka, tapi karena kita komit supaya koordinatif dengan pusat, Mbak, maka data yang ada di Jawa Barat itu dipakai untuk menganalisa respon. Tapi pengumuman ke publik kita taat dengan gugus tugas pusat untuk sesuai dengan apa yang diumumkan pusat. Nah, ini juga diperburuk dengan hoax, Mbak. Hoax tentang virus COVID ini di Jawa Barat saja, kami kan provinsi yang salah satu yang punya anti hoax ya, anak-anak milenial. Ada 1.855 berita hoax, Mbak. Dari mulai yang dibikin baru, atau fotonya apa, judulnya apa, atau narasinya dikeliru, itu jumlahnya sebanyak itu selama 4 bulan. Jadi kalau 1.800 dibagi 4, sekitar 400-an per bulan, hampir 500-an per bulan berita hoax yang diproduksi untuk mengelabui, untuk menakut-nakuti, dan hasilnya kayak tadi, masyarakat makin tidak percaya. Oleh karena itu kita tidak boleh menyerah. Karena saya selalu bilang, Mbak, ini tuh ibaratnya perang loh, wahai warga. Kalau perang, kalau dulu tentara, yang sekarang di depan adalah dokter dan tenaga kesehatan. Kalau lagi perang, semua harus turun membela negara NKRI. Yeah. Yang punya duit, sumbangkan bela negara dengan hartanya, yang punya ilmu dengan ilmunya seperti Pak Pandu, yang punya tenaga jadi relawan. Sisanya jauhi musuh, jauhi kerumunan, bela negaranya dengan cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Nah, kita belum menang, masih panjang. Saya mencoba meyakinkan semangat tim, Mbak, bahwa virus ini akan lama, ya mungkin tahun depan. Jadi mentalnya ini yang sedang, ada istilah di Jawa Barat itu, hati-hati Pak, nanti kena corona jiwa, gitu. Corona jiwa itu sebuah kiasan bahwa Anda mulai stres, mulai marah, mulai denial lagi, dan itu sudah mulai kelihatan dari berbagai situasi. Tapi sebagai pemimpin, kita harus terima kritikan, Mbak, terima masukan, tiap hari kita perbaiki, kurang-kurangnya. Itulah kenapa saya punya penasihat epidemiologis termasuk Pak Pandu Riono, punya ekonomi, dan Pak Jokowi menekankan dan saya percayai bahwa COVID itu, Mbak,
adalah 50% darurat kesehatan, 50% darurat ekonomi. Maka kita akan cari cara yang tarik ulur, maju mundur, cari yang terbaik dalam situasi yang terburuk seperti ini. Hoax merajalela termasuk terutama di media sosial. Saya tadi berjanji ke pemirsa karena banyak yang nungguin ingin tahu hoax-hoax yang kemudian ditangkal oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Setelah ini saya akan intip Instagram Gubernur kekinian Ridwan Kamil setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.